Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita berkumpul dalam pengajian yang rutin diadakan di majelis ini dalam kajian hadis Arba'in Nawawi, yaitu rutin setiap malam Sabtu keempat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, khususnya ya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, diberikan kesehatan kepada kita semua, dimudahkan dalam segala macam urusan kita semuanya. Yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Ya, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita yang sakit Allah berikan cepat sembuh. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini melanjutkan hadis sebelumnya, yaitu sama-sama telah kita kaji di kajian sebelumnya, yaitu hadis ketiga. Sebelumnya sama-sama telah kita kaji, yaitu tentang rukun-rukun Islam, hadis tentang rukun Islam. Bahwasanya pondasi Islam itu ada 5. Dan sekarang masuk dalam hadis keempat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi qala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katwi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'idun fa walladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'manu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alal kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis keempat. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi Muhammad ini as-shadiq, orang yang jujur. Al-masduq. Al-masduq. As-shadiq yang benar, yang jujur. Al-masduq yang dipercayai kebenarannya. Inna ahadakum. Sesungguhnya salah satu di antara kalian
yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan. Khalquhu ciptaannya fi batni ummihi di perut ibunya arba'ina yawman selama 40 hari. Nutfatan yaitu berupa mani. Nah, jadi ini hadis ini menceritakan tentang penciptaan manusia. Ya, hadis ini menceritakan tentang penciptaan manusia. Lihat bagaimana manusia ini diciptakan. Manusia diciptakan dari mani. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dari mani tadi, dan Allah jaga mani itu di perut ibunya. Maksudnya apa? Di rahim ibunya. Di rahim ibunya. Di sini disebutkan idza dakhalal mani min babin wahid khalaqallahu minhu janinan. Kalau seandainya mani itu masuk dari satu pintu, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya satu janin, satu doang bayinya. Wa idza dakhala min babaini khalaqallahu minhu waladain. Kalau mani itu masuk dari dua pintu, maka Allah ciptakan dua anak. Kalau tiga, ya tiga anak. Jadi kalau seandainya ada yang dua nih kembar nih, lahir anaknya dua, berarti dia masuk mani itu masuk dua pintu. Jadi di dalam mani laki-laki itu terdapat makhluk hidup di situ. Dalam makhluk hidup. Jadi ada di dalam rahim itu banyak pintu di situ. Biasanya rata-rata yang masuk itu cuma satu pintu doang. Makanya kebanyakan manusia ini apa, lahir satu. Kalau seandainya lahir dua, berarti dua mani dalam dua pintu masuk situ. Inilah diantara keesaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Arba'ina yauman, selama berapa hari? 40 hari. Kemudian setelah 40 hari asalnya mani laki-laki dan perempuan ini nggak gabung asalnya. Nah, setelah 40 hari gabunglah mani laki-laki dan mani perempuan. Maka bercampurlah dan mani perempuan ini tidak akan bisa membentuk manusia kecuali dengan bercampur dengan mani laki-laki. Ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah itu, setelah 40 hari, dari dua mani bercampur itu, menjadilah alaqah, segumpal darah. Misla dzalik, sama 40 hari juga. 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari, 40 hari berikutnya, maka menjadilah dari darah tadi, menjadilah segumpal darah. Aja segumpal daging. Tsumma yakunu mudghatan. Kemudian menjadi segumpal daging. Misalnya dalika sama 40 hari. Jadi walhasil, pertama kali belum apa-apa.
Ya, Allah simpan, Allah jaga. Lihat bagaimana kekuasaan Allah. Ya, Allah simpan, Allah jaga. Ya, mani itu sampai 40 hari. Setelah 40 hari Allah gabungkan mani laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu jadilah segumpal darah sampai 40 hari. Nah, setelah itu jadilah segumpal daging sampai 40 hari. Nah, setelah itu berarti 40, 40, 40. 40, 40, 40 berarti 120. 120 ini berapa bulan? 4 bulan. Nah, 4 bulan. Nah, makanya ada sebagian orang tuh, ayo acara 4 bulanan, 4 bulanan. Ya, aneh. Kenapa? Karena 4 bulan itu, apa kata Nabi SAW? Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diperintahkan malaikat. Nih Allah nih memerintahkan malaikat nih. Fayanfukh fihi ruha. Maka ditiupkanlah di dalamnya ruh. Nah, udah 4 bulan nih. Ditiupkan ruh baru. Ada ruhnya, ada nyawa. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukh fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menetapkan 4 perkara. Untuk menetapkan 4 perkara. Bikat birizki, untuk menetapkan rizkinya. Jadi kita ini dari semenjak kita 4 bulan di rahim ibu kita, di perut ibu kita, itu udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Jadi jangan takut. Jangan takut. Gara-gara corona misalkan ya takut ya. Semuanya udah ditetapin. Rezeki kita. Wa ajalihi, dan ajal kita, ajal umur kita nggak tahu berapa tahun. Sedangkan Allah dari kita masih dalam perut udah tahu. Udah ditetapin. Sampai berapa tahun nih kita nih. Wa amalihi, dan juga sudah ditetapkan amalnya. Ini orang gimana nih amalnya nih, baik atau enggak nih. Wa syaqiyun am sa'idun. Sudah ditetapkan dia ini orang yang celaka atau orang yang bahagia. Orang yang celaka kena neraka. Orang yang bahagia ke surga. Fawalladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah, kata Nabi SAW, yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum. Sesungguhnya salah satu di antara kalian layak malu bi amali ahlil jannah. Sungguh beramal dengan amalan penghuni surga. Sholat rajin, Masya Allah. Puasa rajin, Masya Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai di antara dia dan di antara surga cuman sehasta doang. Dikit lagi nih masuk surga. Taunya sebelum matinya, sebelum meninggalnya, fayasbiqu alal kitab. Telah mendahului suatu ketetapan, faya'malu bi amali ahli nar, maka dia beramal amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia masuk neraka. Mungkin karena sombong atau karena apa ya. Dia misalkan dari kecil. Makanya kita ini terus istiqomah. Terus istiqomah hadir majelis ilmu, terus istiqomah sholat 5 waktu, terus istiqomah semuanya, semua ketaatan istiqomah kita, karena kita nggak tahu kapan meninggalnya, kita nggak tahu kapan meninggalnya. Ditakutkan mendekati kita wafat, kita berubah, naudzubillah. Kayak di hadis ini, dia taat terus, amalnya amal ahli surga. Tinggal dikit lagi nih, dia malah beramal ahli neraka. Beramal ahli neraka, maksiat begini dan begitu, akhirnya dia masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik.
Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah satu di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, itu amalannya maksiat, amalannya amalan buruk. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai di antaranya dan di antara neraka cuman sehasta doang. Jadi sebelum meninggalnya Allah kasih hidayah. Sebelum meninggalnya Allah kasih hidayah. Sehingga apa? Faya'mal bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Sehingga dia sebelum meninggalnya itu beramal amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Oke. Maka itu kita jangan sombong. Oke. Kita jangan sombong. Oke. Kita harus husnuzon, kita doain. Jadi kalau kita ngelihat ada orang ahli maksiat, kita doain dan kita husnuzon. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Kita doain. Jangan, ini orang dosanya banyak banget tuh. Yang ngerasa dirinya itu nggak ada dosa. Ketika diberikan sedikit musibah, ya Allah, dosa apa saya? Nggak ngerasa dirinya berdosa ya. Jadi ketika melihat ada manusia bermaksiat, kita disebutkan dalam hadis fan ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, nggak bisa dengan tangan, maka dengan lisan, nggak bisa juga dengan lisan, maka dengan hati ingkar. Kita nggak senang dengan perbuatan, kita doain, ya Allah mudah-mudahan dapat taufik hidayah ya Allah. Barangkali berkat kita ngedoa, dia dikasih tahu taufik hidayah, sehingga yang aslinya itu dia beramal amalan ahli neraka, mendekati meninggal, akhirnya dia beramal ahli surga, akhirnya dia masuk surga. Itulah, kita jangan sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.